Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurnya waddin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wassalim, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tabi'a milatahum. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para aktivis Islam, ustadz, ustazah, dan warga Pekanbaru pada umumnya. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat kesehatan yang alhamdulillah Allah masih memberikan segala macam limpahan karunia-Nya kepada kita. Jikalah di gedung atau di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru ini kita duduk di sini bisa saling bertatap muka, menjalin silaturahim, menjalin ukhuwah. Saudara-saudara kita nun jauh di sana, di negeri yang diberkahi oleh Rasulullah, yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina, tidak bisa merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Di sana Palestina, di Suriah, masjid-masjid kaum muslimin dihancurkan, sarana-sarana ibadah kaum muslimin diruntuhkan, Al-Quran mereka dicampakkan, dan ayah ibu mereka dibunuh dengan keji oleh sebuah sekte yang menjadi musuh umat Islam, yaitu Zionis dan Syiah. Jika kita sehari-hari terbiasa di pagi hari kita bisa mencicipi makanan yang enak, minuman yang bisa melepaskan dahaga, dan buah-buahan yang bisa menyegarkan tubuh kita. Saudara-saudara kita di Suriah, di negeri Syam, mereka hidup dalam kondisi lapar. Hari ini mereka makan, besok belum tentu bisa makan. Hari ini mereka bisa minum, besok belum tentu bisa minum. Hingga mereka terpaksa mendatangi mufti dan ulama mereka untuk diminta dikeluarkan sebuah fatwa bolehnya rakyat Suriah makan anjing dan kucing. Kisah pilu ini, kisah sedih ini berada tidak jauh dari kita. Kita mengenal betul bahwasanya kita sebagai kaum muslimin dengan kaum musliminnya bersaudara, layaknya satu tubuh ya. Jika gigi kita sakit, rasa nyutnya itu sampai ke kaki. Jika kaki kita terluka, rasa sakitnya sampai kepala. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kalian kaum beriman, kaum mukminin, kaum muslimin bersaudara dengan kaum muslimin yang lainnya. Jika mereka kelaparan, berilah mereka makanan. Jika mereka kehausan, berilah mereka minuman. Jika mereka kesulitan, bantulah mereka. Namun di tengah fitnah akhir zaman yang mendera kita, saudara-saudara kita masih jauh dari bantuan kaum muslimin. Semoga saja kita hari ini digerakkan hati kita, di mana kita memiliki kelapangan rezeki untuk bisa membantu saudara-saudara kita di negeri-negeri yang tertindas, baik itu di Palestina, di Suriah, ada juga di Uighur, Pak. Tahu Pak di Uighur? Itu di Cina, di sebuah provinsi Xinjiang, itu ada komunitas Uighur. Saya bertemu mereka di Turki, ya, dan mereka menitipkan salam kepada kita. Salamkan
rasa cinta kami, sayang kami pada rakyat Indonesia. Ketahuilah, kami kaum muslimin di negeri Cina sedang tertindas dan sedang mengalami kezaliman. Ketika kami berpuasa, kami dipaksa untuk berbuka. Ketika kami sholat, kami dipaksa untuk membatalkan. Ketika kami memelihara akidah dan ibadah kami dipaksa untuk tidak mendirikan sekolah-sekolah dan masjid. Bahkan hanya untuk memelihara jenggot saja kami dipenjara. Ya. Ulama-ulama kami sekarang sedang mendekam di penjara-penjara. Orang tua kami sedang mendekam di tahanan-tahanan Cina. Dosa mereka hanya satu, mereka setia untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak lupa juga salawat dan salam mari kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, pemimpin kita yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, kegelapan, ke zaman terang benderang dengan cahaya iman, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, niat saya dan upaya saya untuk menulis sebuah buku Zionis dan Syiah Bersatuan Taman Islam lahir dari sebuah perenungan panjang saya sebagai seorang pengkaji. Saya jauh disebut ulama, Ustadz Mustafa Umar yang cocok disebut ulama. Kami di Jakarta sebagai peneliti dan juga sebagai jurnalis muslim yang bersama teman-teman wartawan media Islam lainnya senantiasa untuk mengabarkan dan menyuarakan kemenangan kaum muslimin dan senantiasa memberikan kabar tentang banyaknya penderitaan kaum muslimin di beberapa negara. Kami mengunjungi Thailand, kami mengunjungi Rohingya, teman-teman wartawan kami juga mengunjungi Gaza, Palestina, Mesir, Suriah dan lain sebagainya. Tidaklah kami menemukan di negeri-negeri tertindas itu otak dan pelaku yang melakukan kezoliman kepada kaum muslimin dilakukan oleh dua sekte yang selama ini sering dikabarkan melakukan perlawanan satu sama lain, sering kali diberitakan melakukan permusuhan satu sama lain. Sering sekali di antara dua sekte ini, antara Zionis dan Syiah, saling mengumbar ancaman. Tetapi menariknya, di bawah meja mereka saling bekerja sama. Ketika meletusnya revolusi Suriah pada Maret 2011, kaum muslimin terpecah menjadi dua kelompok. Antara satu kelompok kaum muslimin yang setia kepada kaum muslimin lainnya di Suriah untuk menyuarakan kebebasan mereka lainnya, dengan sekelompok kaum muslimin yang lainnya yang sudah terhasut Syiah. Dan mereka kemudian menyebut apa yang terjadi, perang yang terjadi di Suriah tidak lebih sebagai perang sesama muslim. Yang perang ini dibiayai, dikomandani dan diberikan dananya oleh Israel. Bahkan salah seorang tokoh di Jakarta kemudian dengan beraninya mengatakan bahwa para pejuang Suriah yang selama ini melakukan upaya pemberontakan kepada pemimpin di Suriah, yaitu Bashar Assad, seorang Syiah, tidak lebih dari orang-orang yang dibiayai oleh Yahudi. Beliau kemudian melampirkan sebuah foto ya, di markas para rakyat Suriah dan para pejuang Suriah, senjata bertuliskan Made in Israel. Kemudian tokoh ini mengatakan, ini bukti saudaraku bahwasanya pejuang-pejuang Suriah itu yang kaum muslimin itu dibiayai oleh Israel. Maka kami sebagai seorang wartawan muslim, jurnalis muslim, tergerak untuk melakukan tabayun, konfirmasi kepada kaum muslimin yang ada di sana. Betul tidak mereka bergerak selama ini menyuarakan kebebasan mereka tidak lebih dari upaya yang dilakukan oleh Israel. Ketika hal itu mengguncang dalam diri kami, akhirnya kami mengirim wartawan ke Suriah ya. Dan kami kemudian dihadapkan pada sebuah fakta-fakta yang begitu mengejutkan. Bayangan kita yang selama ini Suriah terjadi konflik tidak lebih pada tahun 2011 saja, ternyata fakta yang ada konflik yang terjadi di Suriah umurnya lebih dari 40 tahun ya. Lebih dari 40 tahun yang dimulai dari tahun 60-an, 70-an sampai tahun 2011 dan sekarang di 2015. Seorang ulama bercerita kepada kami tentang kisah getir beliau yang menjalani hari-hari melakukan dakwah di Suriah. Kata beliau, ketahuilah yahi saudaraku dari Indonesia, apa yang terjadi pada kami di Suriah
ya, adalah sebuah penindasan yang tidak hanya penindasan yang bentuknya fisik, tapi akidah. Bagaimana mungkin seorang ulama yang selama ini memberikan arahan, bimbingan, tausiah kepada kaum muslimin dipaksa untuk merubah tapal iman mereka dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadi la ilaha illallah Basar, ya, tidak ada Tuhan selain manusia, Presiden Suriah Bashar Assad. Cobaan tidak hanya berhenti di situ saja. Ketika seorang ulama naik mimbar di sebuah mimbar khutbah Jumat, ya, sang ulama diberikan teks yang harus dibacakan dari pemerintah Suriah, dari paragraf pertama sampai paragraf terakhirnya, ya, itu dirancang, ditulis oleh pemerintahan Syiah. Kalaulah seorang ulama ketika sudah naik mimbar, ya, mengkritik saja satu kata kepada pemerintahan Syiah, maka kebijakan pemerintahan Syiah Suriah tembak di tempat, ya, tembak di tempat, ya. Penyiksaan yang paling kecil dialami oleh para ulama al-sunnah wal jamaah sana, Pak, mau tahu Pak, ini paling kecil saja, dicabut kukunya satu persatu, ya, dicabut kukunya satu persatu. Kami bertemu dengan salah seorang ulama namanya Abu Qudama yang sudah dipenjara 18 tahun, ya, di Suriah 18 tahun, dan menceritakan kegetiran selama beliau dipenjara di rezim Syiah. Dosanya cuma satu, Pak, deliknya mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah itu kena pidana di sana, ya. Selain dicabut hukum satu persatu, penindasan yang dialami kembali oleh kaum muslimin oleh rezim Syiah di Suriah, dicabut jenggotnya satu persatu. Kalau seorang ulama memiliki jenggot yang tebal, itu dicabut satu persatu hingga kelihatan seperti mulus klimis, ya, itu yang terjadi di sana. Begitu juga dengan para ibu-ibu yang ada di sana, wanita yang ada di sana. Mereka dipaksa keluar dari rumah, dijejerkan, didudukan, dan ditembak satu persatu, ya. Cerita ini bukanlah katanya, cerita ini bukanlah rekayasa. Saya hanya menyampaikan pesan para ulama yang ada di Syam kepada Bapak Ibu semua. Hingga kemudian kami bertemu dengan salah seorang ulama, ya, untuk mentabayun fakta, ya, atau bisa disebut tudingan yang dilakukan oleh orang-orang, ya, yang terpengaruh Syiah di Indonesia, bahwa mereka rakyat Suriah, ulama yang melakukan kritik sama pemerintahnya dan melakukan perlawanan kepada rezim Syiah yang kufur ini dibiayai oleh Israel. Kami tanya, ya Syekh, di negara kami berkembang tuduhan bahwasanya kalian melakukan perlawanan kepada rezim Syiah ini dengan dibiayai Israel. Buktinya apa? Saya lampirkan foto yang tadi itu. Foto adanya senjata made in Israel yang ada di kantor-kantor pejuang Suriah dan rakyat Suriah. Apa kata sang ulama ini? Yahi, saudaraku dari Indonesia, foto yang antum lampirkan itu betul. Foto yang antum berikan pada saya tidak rekayasa, benar. Kami akui, kami berperang, berjihad, mempertahankan akidah kami karena kami dahulu yang diserang. Nah ini, ya. Para ulama melakukan perlawanan karena mereka dulu yang diserang, ya. Memang benar kami memakai senjata-senjata itu, mati Israel. Tapi ketahuilah, senjata-senjata yang antum lampirkan itu kami dapatkan di kantor militer Suriah yang berhasil kami taklukkan. Senjata-senjata yang antum tampilkan itu kami dapatkan di kantor-kantor militer Suriah yang berhasil kami taklukkan. Pertanyaannya, apakah senjata itu dari kami atau mereka? Menariknya, ketika kita coba melakukan investigasi dan peliputan yang lebih mendalam lagi di Syam, kami dihadapkan pada sebuah dokumen yang betul-betul membuka, mengangkat aib yang selama ini dikubur rapat-rapat oleh orang Syiah tentang jalinan kerjasama mereka dengan Israel. Selama ini kaum muslimin sudah tertipu oleh orang-orang Syiah yang mengatakan kami ini orang kaum muslimin, kami ini para pejuang kaum muslimin, dan kamilah yang paling berani melawan Israel. Kami adalah pejuang kaum muslimin yang paling terdepan membela kepentingan rakyat Palestina. Padahal fakta di lapangan yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, ini dokumen, ya, dokumen resmi yang kami dapatkan dari tangan rakyat Suriah yang melakukan perlawanan
dengan beberapa orang-orang yang menzolimi mereka, dan kemudian mereka berhasil masuk ke kantor militer itu dan mendapatkan dokumen ini. Ya. Dokumen ini resmi, bukan tulisan tangan dari kaum pejuang atau mujahidin. Dokumen ini resmi, bukan didapatkan dari internet atau saluran-saluran yang tidak jelas lainnya. Dokumen ini resmi didapatkan rakyat Suriah di kantor-kantor rezim Syiah yang ada di Suriah. Ada tulisannya di atas Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah As-Suri. Di sini ada cap merah, ya, sangat rahasia. Ya, di bawahnya ada cap langsung resmi dari Kesatuan Militer Rezim Syiah. Apa arti dokumen ini? Ya, dokumen ini tidak pernah saya lampirkan, ya, di YouTube atau di beberapa lainnya, tapi saya taruh di buku saya. Dari dokumen ini belum pernah ada, ya, di internet, ya, karena kami dapatkan langsung di tempat yang pertama. Apa makna arti dari dokumen ini? Saya bacakan saja. Republik Arab Suriah, pimpinan tinggi militer Angkatan Udara Intelijen, Angkatan Udara 291, tugas khusus, surat perintah secepatnya. Perintah penting kepada Suhel Hasan, pangkat kolonel, agar segera pergi dari cabang 291 pada jam 9 pagi tanggal 2 April 2011, 1 bulan setelah meletusnya revolusi Suriah, ke perbatasan Suriah untuk mengamankan mobil-mobil sipil dengan tujuan mengamankan perbatasan-perbatasan bersama negara Israel dan menjaga kerjasama dengan negara Israel. Tertanda Brigadir Jenderal Sakir Menon. Ya, saya ingin garis bawahi Pak kata terakhirnya, untuk mengamankan perbatasan-perbatasan bersama negara Israel dan menjaga kerjasama dengan negara Israel. Ini fakta, dokumen, data yang bukan sembarangan. Sampai sekarang saya nantang orang Syiah untuk membantah dokumen ini. Dan bahkan pun saya dari awal buku saya terbit, saya dengan senang hati kalau ada orang Syiah membantah tulisan saya. Tapi sampai sekarang belum ada. Ya. Karena saya menukil fakta itu dari ucapan orang Syiah sendiri, bukan kata saya, tapi dari fakta yang dilampirkan oleh orang-orang Syiah yang selama ini mereka tutupi. Nah, ada kata-kata menjaga kerjasama dengan negara Israel di sini. Itu menarik. Ya. Kenapa Bashar Assad, ya, pemimpin Syiah di Suriah, harus melakukan kerjasama pertahanan dengan Israel? Karena mereka terikat kontrak selama 40 tahun dengan Yahudi. Dari tahun 70, ketika ayah Bashar Assad yang bernama Hafiz Assad meraih puncak tertinggi kepemimpinan di Suriah pada tahun 71. 4 tahun sebelumnya, Suriah, rezim Syiah berkolaborasi dengan Israel untuk sengaja membiarkan Mesir datang dengan bersama pasukannya melawan Israel, hingga kemudian ketika perang Arab tahun 67 itu Mesir dilibas habis oleh Israel. Hafiz Assad pada saat itu menjadi Menteri Pertahanan di Suriah yang orang Syiah ini. Saat itu Mesir dengan Suriah terikat kerjasama untuk bersama-sama dengan negara Israel, hingga kemudian mereka melakukan serangan kepada Israel, tapi di tengah perjalanan Suriah mundur dan hanya menyisakan Mesir di depannya, dan Mesir dilibas habis oleh Israel, hingga memaksa Anwar Sadat, presiden Mesir, untuk menandatangani kerjasama perjanjian Camp David damai dengan Israel. Yang ini sudah dirancang dengan cantiknya oleh Hafiz Assad yang dikirim ke Inggris oleh orang-orang Syiah dan jaringan Yahudi. Apakah, dimanakah tempat yang disebut perbatasan-perbatasan yang dilampirkan di dokumen resmi ini? Nah, di sini perbatasannya. Ini peta Suriah. Ya, ini peta Suriah. Kalau kita zoom lagi lebih dekat, ya, di daerah selatan Damaskus ada daerah yang namanya Kunaitirah. Nah, ini sekarang rakyat Suriah bersama para pejuang sudah ada di sini, ya, di perbatasan Israel, dan ini sangat menakutkan bagi Yahudi. Karena hanya tinggal selangkah saja kaum muslimin di Suriah akan bahu-membahu bersama rakyat Palestina untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Ya, dan posisi para rakyat Suriah dan para pejuang sudah ada di sini. Kalau saya zoom lagi lebih dekat, itu di sini, ya, di dataran tinggi Golan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sering nonton berita televisi pasti sering, ya, kalau melihat berita-berita di media Islam, ya, Hidayatullah, ya, Islam Post, kemudian Kiblat dan lain sebagainya,
itu akan sering mendengar kata dataran tinggi Golan, ya, Golan Heights. Dataran tinggi Golan ini aslinya kawasan masuk wilayah kedaulatan Suriah. Tapi kalau kita buka televisi sekarang di TV One Metro TV disebutkan pasukan Israel yang ada di dataran tinggi Golan sedang berjaga-jaga. Apa artinya? Dataran tinggi Golan sekarang sudah masuk menjadi wilayah Israel. Padahal ini tanahnya kaum muslimin, ya, tanahnya kaum muslimin di Syam yang tidak boleh diberikan kepada Israel. Tapi sekarang diberikan kepada Israel. Sejak kapan diberikan kepada Israel? Sejak Hafez Assad menjadi presiden. Ya, ketika orang-orang Syiah melakukan kudeta kepada kepemimpinan kaum muslimin di Suriah dan menaikkan posisi Hafez Assad di presiden. Disitulah kemudian Hafez Assad memberikan secara percuma gratis tanah kaum muslimin kepada Israel. Apa balasan yang diberikan Israel ketika memberikan dataran tinggi Golan ini kepada Israel? Israel akan menjamin eksistensi Syiah Nusairiyah di Suriah. Israel dengan diberikan dataran tinggi Golan ini akan menjamin eksistensi penyebaran agenda Syiah Nusairiyah di Suriah. Dan kenapa Israel membutuhkan dataran tinggi ini? Karena dataran ini adalah benteng terakhir pertahanan kaum muslimin di Suriah. Kalau bentengnya direbut, maka kaum muslimin kesulitan untuk membantu saudaranya di Palestina. Itu satu. Kedua, kita tahu Pak, Yahudi, ya, laknatullah itu, yang dikatakan Allah, ya, walantardo angkal Yahud, walanasoro. Kaum Yahudi dan Nasrani itu nggak akan senang sama kamu sampai kamu masuk milah mereka Pak. Bukan agamanya Pak, Allah menariknya berkata milah mereka, nilai-nilai mereka. Orang Yahudi Pak, mohon maaf, ketika dia menyebarkan ajarannya kepada kaum muslimin, nggak perlu memurtadkan kaum muslimin, cukup dijauhkan dari agamanya. Karena mereka tahu betul memurtadkan kaum muslimin itu sulit. Jangankan yang punya iman yang kuat, yang sekuler saja susah. Ya, yang sekuler saja susah, apalagi yang beriman. Maka kata salah seorang pendeta Yahudi namanya Samuel Zemer pada tahun 35, beliau sudah mengatakan kepada para rabi-rabi Yahudi yang akan dikirim ke negeri-negeri muslim, tugas kalian, kata pendeta Samuel Zemer, bukan untuk memurtadkan kaum muslimin, bukan untuk memindahkan mereka dari Islam ke Yahudi maupun Kristen, tapi cukup jauhkan mereka dari agamanya. Dengan cara apa? Seksualitas, pelacuran, seks bebas, minuman keras, ya, kemaksiatan, tatanan sistem politik, ekonomi dan budaya. Namanya boleh amat tapi sesat. Namanya boleh ulil tapi membela Yahudi. Namanya boleh Zuhairi tapi memihak kepada Amerika. Biarkan mereka muslim tapi kiblat mereka bukanlah kaum muslimin. Ya. Jadi jangan salah Pak, kita kadang masih berbangga-bangga Indonesia negara mayoritas muslim, tapi kita hitung nggak berapa kualitas kadar keimanan kita. Survei terakhir Pak dari sebuah lembaga, tingkat sholat kaum muslimin yang menjalankan sholat 5 waktu hanya 5%. Sholat berjamaah di masjid, ya, yang membaca Al-Quran kurang daripada itu. Makanya Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel, yang dicek apa? Sholatnya dulu. Ya, sholatnya dulu. Dikumpulkan 250.000 pasukannya, wahai jundullah, pasukan Allah. Di depan kita ada Konstantinopel yang akan kita bebaskan dan kembalikan menjadi dataran kaum muslimin. 250.000. Siapakah di antara antum? Pasukanku yang dari mulai kecil sampai akhir balik tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu, yang selalu setia menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Kalau ada yang pernah sekali saja meninggalkannya, silakan duduk. Dan 250.000 pasukan Al-Fatih tetap berdiri. Ya, dari kecil Pak sampai akhir balik tidak pernah, ya, meninggalkan sholat 5 waktu. Dari akhir balik sampai dewasa terus dijaga. Ditanya lagi, oke, kalau begitu, siapakah di antara antum semuanya yang selalu dari akhir balik sampai dewasa menjalankan sholat 5 waktu di masjid bersama sunnah-sunnahnya, sholat rawatibnya? Jika ada ketinggalan walau satu pun, silakan duduk. Dan setengah pasukan Al-Fatih duduk, terduduk. Sisa 125.000. Ditanya lagi 125.000 lagi, oke, siapa di antara antum yang dari akhir balik sampai sekarang
tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu di masjid bersama sholat rawatibnya, dan selalu senantiasa mendirikan sholat malam. Jika di antara antum ada yang pernah meninggalkannya walau hanya sekali, silakan duduk. Apa yang terjadi? Semua pasukan Al-Fatih terduduk, dan siapa yang sisa? Muhammad Al-Fatih seorang. Itu pemimpin, Pak, ya, yang membawa kejayaan di markas Turki Utsmani, dan sekarang dilanjutkan penerusnya oleh Erdogan, seperti itu, ya. Dan inilah yang sekarang sedang sebuah kelompok di Timur Tengah, di Persia, yang sedang berupaya merongrong kita. Nah, kesepakatan ini yang tadi saya katakan juga bukan hasil rekayasa saya, bukan kata ulama-ulama Timur Tengah, bukan kata ulama-ulama Al-Sunnah. Fakta itu justru dibocorkan oleh anak buahnya Hafiz Asad sendiri, namanya Khalil Mustafa, Pak. Dia intelijen Hafiz Asad, intelijen Syiah ketika perang Arab Israel tahun 67, dan dia menulis dengan sangat baik dalam sebuah bukunya Sukutul Jaulan, buku Jatuhnya Dataran Tinggi Golan, yang menerangkan detik-detik jatuhnya dataran tinggi Golan ini ke tangan Israel. Dan dia mengatakan dataran tinggi Golan bukan jatuh ke tangan Israel, tapi sengaja diberikan oleh Hafiz Asad kepada Israel dengan jaminan itu tadi. Makanya tidak heran, ya, kalau sekarang antara Israel dengan Suriah itu kerjasama. Karena kalau sampai Suriah ini jatuh ke tangan kaum muslimin, maka gerbang kiamat bagi Israel. Di samping sudah digempur oleh Gaza, di sampingnya lagi digempur oleh pasukan kaum muslimin di Suriah, dan ini tanda-tanda kehancuran bagi Israel. Maka bagaimana caranya? Hafiz Asad harus dipertahankan. Datanglah Pak Amerika, ya, datanglah Amerika ke sana. Tim wartawan kami yang bekerja di bidang kemanusiaan dan medis, ya, tahu betul, ya, detik per detik kejadian serangan Amerika Serikat ke Suriah. Karena pada saat itu tim wartawan dan relawan kami ada di Suriah pada tanggal 23 September 2014. Saya masih ingat betul tanggalnya. Di situ, ya, Menteri Pertahanan Amerika mengatakan serangan kami ke Suriah tanpa melalui koordinasi dengan Presiden Suriah, tanpa melakukan koordinasi dengan rezim Syiah. Serangan itu terjadi begitu saja spontan. Tapi menariknya, 2 minggu sebelum terjadi serangan Amerika Serikat ke tanah kaum muslimin di Suriah, rakyat sudah tahu, ya, rakyat sudah tahu. Menariknya, rakyat sudah tahu. Apakah rakyat Suriah yang tidak pernah mendapatkan pendidikan intelijen lebih pintar ketimbang intelijen Syiah? Ya? Apakah mereka lebih bagus, lebih hebat? Saya yakin tidak. Dan saya baru-baru ini ketemu dengan salah seorang ulama Suriah, waktu itu datang ke negeri Indonesia, dan saya bertanya lagi, bagaimana kondisi kaum muslimin di Suriah? Katanya begitu memprihatinkan dan semakin terbuka kedok wajah kerjasama antara Syiah dengan Amerika. Ketika pesawat-pesawat Amerika datang, ya, dari luar negeri masuk ke Suriah, ditangkap oleh radar orang-orang Syiah, rezim Syiah di Suriah. Tapi benarnya tidak ada satupun roket ditembakkan kepada pesawat-pesawat Amerika Serikat, padahal dia masuk kepada teritori Suriah yang menyalahi kedaulatan Suriah. Udah ditangkap radarnya, nggak ditembak, Pak. Tapi menariknya ketika pesawat Turki masuk ke Suriah untuk membawa makanan dan bantuan kepada rakyat Suriah, itu langsung ditembak, ya, oleh rezim Syiah. Dan beliau menambahkan seperti ada pembagian waktu, jadwal kapan penyerangan kerjasama yang dilakukan oleh Amerika dan Syiah kepada rakyat Suriah. Amerika menyerang pada saat pagi setelah subuh, dan Syiah menyerang ketika zuhur. Sudah dilakukan koordinasi yang matang oleh mereka, dan ini diakui sendiri, ya, oleh pengamat politik dan militer di Israel. Ini orangnya, namanya Aluf Ben, ya. Beliau ini pimpinan redaksi di sebuah harian terkemuka di Israel, namanya Haaretz. Haaretz ini bisa dibilang kompasnya Israel, ya. Beliau mengatakan kenapa Israel harus menjalin kerjasama dengan Suriah. Pertama, hilangnya aliansi Turki, ya. Turki, ya, ini memang sekarang dalam posisi yang memang sangat ditakuti oleh Israel, ya. Turki itu, Pak, punya pesawat terbang, ya, yang pesawat terbang ini sengaja diterbangkan dari Istanbul menuju Yerusalem.
Di situ pesawat Turki ketika datang, nggak ada satupun berani tentara Israel nembak, nggak ada satupun berani pasukan-pasukan Israel, Yahudi itu menjatuhkan pesawat Turki itu, karena kalau ditembak, Turki siap perang dengan Israel. Dan apa yang terjadi? Pesawat Turki itu kemudian datang dari Istanbul menuju Palestina, dan dia mendarat di Palestina untuk mengangkut anak-anak hafiz cilik di Gaza, untuk mengangkut anak-anak kecil yang menghafal Al-Quran di Gaza, dan diterbang kembali di Istanbul, didik menjadi hafiz Quran di Istanbul. Gitu Pak, bayangin ya, dengan kepedulian negara kita muslim yang lainnya ya, di Turki yang padahal itu masuk teritori Eropa, sengaja datang pesawat untuk mengangkut anak-anak kecil di Palestina yang yatim, yang piatu, rumahnya tidak ada, sengaja diterbangkan, ratusan diterbangkan menuju Istanbul untuk didik menjadi hafiz Quran. Seperti itu. Kedua, berkembangnya potensi para pejuang kaum muslimin, mujahidin. Semakin lama semakin banyak yang memberikan bantuan, baik bantuan medis maupun bantuan dalam bidang makanan, minuman, dan lain sebagainya. Ketiga, kejatuhan rezim Syiah akan mengubah Suriah menjadi negara Islam yang memusuhi Israel. Seperti itu. Karena rakyat Suriah dan bersama para alim ulamanya ini berjuang tidak hanya ingin menumbangkan kekuasaan Syiah ini. Yang Syiah ini merampok kekuasaan dari kaum muslimin. Jumlah Syiah itu hanya 5% Pak di Suriah, tapi dia merampok kekuasaannya dan menyebarkan ajaran Syiah. Dan para alim ulama tidak sekedar ingin menjatuhkan Bashar, tapi juga mengganti sistemnya ya, menjadi sistem Islam yang berkeadilan. Sekarang alhamdulillah Pak, dulu saya ketika saya ke Suriah, saya ngobrol sama ulamanya, kata dia, adik tahu nggak, 20 tahun lalu ketika adik kesini ya, adik nggak bisa membedakan antara Suriah dengan Prancis ya, karena ini negara muslim tapi kok rasa-rasanya mirip dengan negara barat. Perempuannya tidak berjilbab, laki-lakinya bertato, masjid sepi tapi tempat hiburan ramai. Tapi sekarang ketika kaum muslimin bahu-membahu membangun sistem Islam mereka, saya menyaksikan betul tidak ada satupun perempuan di Suriah yang menanggalkan jilbabnya. Para laki-laki yang selama ini biasanya jauh dari masjid, jauh dari kajian, dan walaupun tangannya bertato, sekarang mulai mendatangi masjid untuk taklim, mengkaji bersama para alim ulama. Dan rupa-rupanya inilah menjadi cikal bakal perjuangan dan tongkat estafet generasi muslim. Kami sendiri Pak di Indonesia sedang berupaya membangun rumah tahfiz Indonesia di Suriah ya, membangun rumah tahfiz Indonesia di Suriah untuk anak-anak Suriah yang yatim, yang piatu, untuk kita didik belajar agama Islam lebih mendalam. Nah, lanjut ya, kita lanjut. Nah, inilah namanya Hafiz Asad Pak ya, inilah presiden Syiah ya, yang dia ayah kandung dari presiden Suriah sekarang yang orang Syiah ini, namanya Bashar Asad. Ini namanya Hafiz Asad ya. Orang selama ini sering mengatakan bahwa satu-satunya kelompok yang memerangi Palestina adalah Israel. Salah Pak. Israel tidak sendiri dalam melakukan serangan kepada rakyat Palestina. Ada satu kelompok lainnya yang terlibat dalam upaya perlawanan kepada rakyat Palestina. Siapakah itu? Orang-orang Syiah. Bapak tahu ada salah seorang tokoh pimpinan Yahudi yang baru-baru ini tewas setelah 8 tahun koma. Bapak tahu Pak, koma 8 tahun Pak, pemimpin Yahudi yang sudah membunuh ratusan ribu kaum muslimin di Palestina. Orang koma 8 bulan masih masuk akal, tapi ini koma 8 tahun. Koma 8 tahun Pak, dikasih DP langsung sama Allah, siksaan di dunia. Dan Bapak mau tahu ya, saya diceritakan oleh salah seorang ulama di Yordania dengan sebuah benang merah yang tampaknya ini saling berkaitan. Ulama di Yordania ini bercerita kepada saya, Yahi, sebelum Ariel Sharon koma, ada salah seorang ulama di Palestina, seorang dokter Pak, seorang pakar sains tapi hafal Al-Quran, namanya Abdul Aziz Rantisi, tokoh pimpinan gerakan Hamas di Palestina. Syekh Abdul Aziz Rantisi ini meninggal insya Allah Pak dalam keadaan syahid. Beliau meninggal, tubuhnya hancur, diroket oleh Apache Israel. Nah, diroket oleh Apache Israel ya, yang saat itu pimpinan pertahanannya ialah Ariel Sharon. Sebelum Syekh Abdul Aziz Rantisi meninggal dunia, beliau berdoa kepada Allah dengan sangat khusyuk dan tenangnya, ya Allah, jatuhkanlah kehinaan
kepada Ariel Sharon dan biarkan dia mengemis kematian kepadamu. Jatuhkanlah kehinaan kepada Ariel Sharon dan biarkan dia mengemis kematian kepadamu. Dibayar kontan langsung sama Allah 8 tahun koma. Bayangkan Pak, doa para ulama, ya, doa para mujahidin yang senantiasa mendirikan sholat malamnya begitu ampuh. Sarana kesehatan terbaik di Eropa sudah dikerahkan, dokter-dokter terbaik di Amerika sudah diberikan, fasilitas kesehatan nomor 1 di dunia sudah dilaksanakan, tapi tidak bisa menolong nyawa Ariel Sharon dan akhirnya meninggal, tewas pada tahun 2014. Dan orang lupa Ariel Sharon tidak sendiri Pak, ada lagi satu lagi, ini orangnya, ya, Presiden Suriah Hafez Assad, orang Syiah yang merampok kekuasaan kaum muslimin. Hafez Assad, orang Syiah ini terlibat dalam upaya pembunuhan massal kepada rakyat Palestina di Yordania pada tahun 76. Hafez Assad pun terlibat dalam upaya pembunuhan massal kepada rakyat Palestina pada tahun 82 di Lebanon. Dan fakta ini Pak diakui oleh imam tertinggi Syiah yang kufur itu namanya Imam Khomeini. Dalam bukunya Palestina, dalam pandangan Imam Khomeini mengakui gerakan Syiah terlibat dalam pembunuhan massal kepada rakyat Palestina dengan tuduhan rakyat Palestina memperjuangkan kemenangan Islam. Mereka menuduh rakyat Palestina yang berjuang untuk kemenangan Islam ialah teroris, fundamentalis, radikal, dan harus diinyakan, diakui sendiri oleh Imam Khomeini dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi tidak satu pun kaum muslimin mengingatnya. Kita tidak pernah diajarkan sejarah yang utuh tentang pembunuhan massal yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina. Maka tidaklah heran ketika saya bertemu dengan salah seorang ulama di Palestina namanya Syekh Wa'il. Beliau mengatakan, ya saudaraku dari Indonesia, sebutkan olehmu di negara ini, di dunia ini, sebutkan olehmu satu saja negara yang bebas dari infiltrasi orang-orang Syiah, negara yang bebas dari dimasukinya oleh orang-orang Syiah. Sebutkan. Saya menyebut Indonesia banyak, Malaysia ada, ya, di Timur Tengah apalagi, di Iran pusatnya, di Amerika mereka pun eksis, di Kanada mereka ada, di Eropa mereka menyebar. Saya bingung, emang ada Ustaz? Memang ada. Kata Ustaz ini, Syekh ini yang ulama akhir zaman ini, ada. Di mana kata saya? Di Gaza Palestina katanya. Di Gaza Palestina. Satu-satunya daerah Pak, daerah di dunia yang saya bisa katakan daerah merdeka di dunia ini, ya, satu-satunya negara itu di Gaza yang bebas dari pengaruh Yahudi, itu Gaza. Kita selama ini melihat ya Gaza itu menderita, betul memang menderita, Gaza itu dizolimi Israel, betul, tapi saya bisa katakan dan rakyat Gaza bisa bangga, satu-satunya daerah negara di dunia yang bebas dari campur tangan Yahudi itu Gaza Palestina. Walaupun ditembok oleh Israel, walaupun ditembok oleh Mesir, tapi satu-satunya negara yang bebas dari kehadiran orang-orang Yahudi itu Gaza Palestina. Dan ketahuilah kata dia, ya, di Gaza Palestina itu Pak, yang negerinya diroket oleh Israel, khutbah Jumatnya seruan doa kepada kaum muslimin untuk mendoakan perjuangan saudaranya di Suriah. Karena apa? Sampai sekarang rakyat Palestina itu dibantai oleh Syiah. Ini Pak, nasib pengungsi Palestina di zaman Bashar Assad sekarang, yang pemimpin Syiah itu. Sampai Mei 2014 sudah 1.525 pengungsi Palestina dibunuh oleh Syiah. Dibunuh oleh Syiah. Dan korban-korbannya mengerikan sekali. Makanya Hamas, ya, sebuah faksi di Palestina, ialah sebuah faksi yang sekarang begitu keras menentang kebiadaban yang dilakukan oleh Syiah. Alhamdulillah Pak, kami diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk satu pesawat dengan kepala Biro Politik Hamas, namanya Syekh Khalid Is'al, ya, alumni fisika Pak di Kuwait tapi hafal Al-Quran, ya, alumni fisika dari Kuwait University tapi hafal Al-Quran. Kami diberikan kesempatan oleh Allah untuk satu pesawat dengan beliau dari perjalanan dari Doha menuju Istanbul. Ini orang Pak, satu-satunya orang yang kepalanya dihargai paling mahal sama Yahudi. Ya, kepalanya dicari-cari sama Yahudi, tapi naik pesawat masih di bangku ekonomi. Bayangkan, di kelas ekonomi naik pesawat. Dan ketika beliau datang, saya betul-betul terkejut. Saya mengucap mata saya berkali-kali Pak untuk memastikan saya ini bukan mimpi.
Saya sengaja mencubit tangan saya untuk membedakan antara ilusi dan khayalan. Ternyata benar, Syekh Khalid Mis'al datang bersama para pengawalnya, dan beliau menghampiri kami, dan beliau yang mengucapkan salam pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, padahal beliau belum tahu, ya, beliau belum tahu kami dari Indonesia. Kami belum pernah ketemu beliau, belum pernah SMS-an, emailan, kontakan, belum pernah sama sekali. Tapi beliau yang pertama kali menyapa kami. Dan aktivitas yang beliau lakukan di pesawat perjalanan sekitar 4 jam dari Doha menuju Istanbul tidak lebih dari 2 hal: membaca Quran dan Al-Quran. Membaca Quran dan Al-Quran. Bayangkan, rupa-rupanya inilah yang membawa keberkahan Gaza, Pak, ya, karena pemimpinnya itu cinta Al-Quran. Di Gaza, Pak, 3.500 anak hafiz Al-Quran dalam waktu 6 bulan. 3.500 anak hafiz Al-Quran hanya dalam waktu 6 bulan. Seorang anak di Gaza, ketika dia keluar dari rumahnya menuju sekolah, niat mereka, semoga saya menjadi orang yang syahid, semoga saya menjadi syuhada. Kalaulah perjalanan ilmu saya menuntut ilmu, di tengah jalan saya ditembak oleh Israel. Anak kita sudah terpikir belum, Pak, kayak gitu, Pak? Niat berangkat dari rumah menuju sekolah itu jihad ilmu. Itu mulai diajarkan, Pak. Jangan anak kita hanya diberikan tontonan-tontonan yang jauh dari tontonan Islam, tontonan-tontonan yang jauh dari kebenaran Islam, tokoh-tokoh yang sengaja direkayasa oleh Yahudi. Spiderman, Batman, Superman, itu tokoh-tokoh rekayasa Yahudi. Sengaja mereka ciptakan untuk anak mereka, ya, untuk anak mereka, Pak. Sengaja karikatur itu dibuat. Kenapa? Karena Yahudi tidak punya tokoh. Yahudi tidak punya tokoh. Tokoh-tokoh Yahudi lah tokoh-tokoh bengis, tokoh-tokoh bangsat, dan anak mereka tidak ingin meniru tokoh-tokoh itu. Maka diciptakanlah Batman, diciptakanlah Spiderman, diciptakanlah Tom and Jerry. Yang Tom digambarkan sebagai kekuatan besar kaum muslimin yang dikadali oleh seorang tikus kecil, itu Yahudi. Dan anak kita larut di situ. Anak kita tidak kenal Sayyidina Al-Ayyubi. Anak kita tidak memuat Al-Fatih. Anak kita tidak mengenal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Yang terkenal Doraemon, tokoh fiksi dari Jepang. Sedangkan di Gaza, saya banyak mendengar dari para relawan Gaza, itu anak Al-Quran diberikan tonton-tontonan yang Islami. Nah, apa kata Khalid Mis'al ketika menyaksikan pembunuhan massal, genosida yang dilakukan oleh Syiah kepada bangsa Palestina? Ini katanya, pernyataan resmi Hamas: kami menganggap pembunuhan, penyiksaan, kezoliman yang dilakukan Syiah kepada rakyat Palestina adalah pelanggaran serius dan tidak bisa diterima terjadi di tanah Arab, sekaligus sebagai kelanjutan dan kebijakan teror dari agresi Zionis. Menarik, Pak. Pembunuhan yang dilakukan oleh Syiah kepada rakyat Palestina adalah kebijakan teror dan kelanjutan dari agresi Zionis. Hamas kemudian melanjutkan, rakyat Suriah adalah rakyat yang senantiasa mendukung gerakan perlawanan Palestina dan mereka berada di barisan pertama. Sedangkan petinggi Hamas yang lainnya, Dr. Nazaroyan, menyindir pimpinan kelompok Hizbus Syaiton di Libanon, pimpinan Syiah yang bernama Hasan Nasrullah. Wahai Hasan Nasrullah, jangan kau cari sensasi di Gaza, jangan kau cari panggung di Gaza. Yang engkau katakan ingin melawan Israel, tapi kriminal besar yang membunuh rakyat kami kau bela. Jangan engkau cari panggung dan cari sensasi di Gaza, karena kami tahu betul siapa kalian. Ini orang-orang Palestina, Pak. Saya sengaja ngomong kayak gini, Pak, agar orang-orang Syiah stop menjual nama Palestina untuk menipu kaum muslimin. Selama ini kita dibodohi, ditipu, seakan-akan Syiah peduli kepada kaum muslimin, padahal tidak ada satupun roket yang diluncurkan oleh orang-orang Syiah ke Tel Aviv, ke Israel. Enggak ada satupun. Bukan kata saya, Pak, kata orang Hamas sendiri, namanya Muhammad Nazal, yang kantornya nggak jauh dari kantor Syiah di Libanon. Kata beliau, kenapa sudah 25 hari perang berlangsung tetapi tidak ada satu roket pun kalian lontarkan kepada Israel? Ini orang Hamas sendiri yang ngomong. Makanya sekarang mereka saling bahu-membahu di antara rakyat Palestina dan Suriah untuk memberikan makanan. Ini luar biasa, Pak. Saya mau cerita dikit, Pak. Pengalaman saya ke Suriah membawa bantuan, Pak, dari kaum muslimin. Saya membawa bantuan untuk disumbangkan kepada rakyat Suriah. Saya ketemu salah seorang ulama yang sudah tua renta, yang kalau saya tahu betul beliau ini belum makan, beliau ini di rumahnya itu tidak banyak makanan, kalaupun ada sedikit sekali. Kami datang sebagai rasa takzim kami kepada para ulama dan menyampaikan amanah kepada rakyat Indonesia, bantuan kepada rakyat Suriah. Ketika kami bertemu kepada beliau, kami ketuk pintunya, kami dipersiapkan makhluk dan mengatakan ahlan wa sahlan fi Syam. Antum dari mana, ahi? Saya dari Indonesia, Ustadz. Indonesia di mana ya?
Ya, nggak tahu Pak. Indonesia Malaysia ya? Bukan, Filipina, bukan. Kami ini negeri jirannya Malaysia, dekat situ, oh dekat situ. Ustadz, ini ada bantuan dari rakyat Indonesia. Dan bantuan dari kami ditolak oleh beliau. Beliau menolak bantuan kami di tengah perutnya yang keroncongan. Apa kata beliau? Ya saudaraku, kenapa engkau repot-repot seperti ini? Jauh-jauh dari Indonesia, keluar uang, menempuh perjalanan berhari-hari hanya untuk memberikan bantuan. Kami didoakan saja sudah cukup senang. Antum mendatangi kami saja sudah cukup senang, nggak perlu repot-repot seperti ini. Bayangkan Pak, orang masih bisa berkata seperti itu di tengah sudah 3 hari tidak makan. Kata beliau, berikan saja kepada pengungsi yang lebih parah dari saya, yang lebih lapar dari saya. Bayangkan, ya. Orang ulama ini Pak, bukan tidak butuh bantuan, butuh, ya, tapi tidak ingin merepotkan saudara yang lainnya. Jadi mohon maaf Pak, rakyat Suriah, rakyat Palestina itu bukan pengemis. Mereka bukan pengemis. Mereka nggak butuh kita, yang butuh mereka justru kita. Kita memberikan bantuan kepada Suriah, kepada Palestina agar keberkahan negeri Syam yang didoakan oleh Rasulullah turut tertular ke negeri kita. Agar doa Allahumma barik lana fi Syamina itu, ya Allah berkailah negeri Syam kami. Itu juga tertular keberkahannya di negeri kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita. Jadi yang butuh mereka itu justru kita Pak, bukan mereka, justru kita. Niatkan infak kita kepada mereka untuk membantu mereka. Semoga mereka mendoakan kita. Dan saya begitu sedihnya Pak mendengar beliau mengatakan ilahi di dalam sholat kami, tahajud kami, kunut nazilah kami tidak pernah melupakan nama Indonesia. Kami senantiasa mendoakan negara antum, walaupun kami belum pernah menginjakan kaki di Indonesia, agar penderitaan yang kami rasakan tidak terjadi di Indonesia. Agar kezaliman yang kami rasakan oleh rezim Syiah yang bengis laknatullah itu tidak tertular kepada keluarga kalian. Saya dipisahkan dengan istri saya oleh Syiah, saya dipisahkan dengan anak saya juga oleh Syiah, dan saya tidak ingin antum terpisah dengan keluarga antum. Hanya karena berkembangnya ajaran Syiah di negeri antum. Ya. Doakan saja, ini buku yang insya Allah akan terbit bulan Januari ini, akhir Januari ini. Buku dari kami, para relawan dan jurnalis. Kutitipkan namamu, ya. Kutitipkan namamu dalam sholatku, dari Muslim Suriah untuk Indonesia. Ya, insya Allah ini sudah sedikit lagi rampung, tinggal masa cetak saja. Ya. Ini bukunya Pak, kalau boleh kami sedikit melampirkan. Ini bukunya. Insya Allah kalau ada kesempatan bolehlah kami datang lagi ke Dataran Melayu ini. Ya, ini buku kami, diberikan kata pengantar oleh Ustadz Bakhtiar Nasir, Sekjen Miumi. Kemudian Ustadz Abdul Wahid Alwi, ya, Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia. Kemudian juga Ustadz Ferry Nur, Ketua Umum Kisba, dan Surya Farizal, Ketua Umum Jurnalis Islam Bersatu dan relawan Sahabat Al-Aqsa. Insya Allah Januari ini akan launching, dan hasil keuntungannya kita sumbangkan 100% untuk rakyat Suriah. Ya, 100% untuk rakyat Suriah. Ya, kutipkan namamu dalam doaku, dari Muslim Suriah untuk Indonesia. Nah, saya lanjutkan saja Pak. Ini mungkin saya percepat saja. Nah, ini pesan para ulama Suriah kepada kami. Ya, salah seorang ulama di situ, Dr. Ketua Robitoh Ulama Syam, Syekh Usama Arifai. Beliau ini ulama kenamaan Pak di Suriah. Kalau orang-orang Indonesia kuliah di Damaskus pasti kenal nama beliau, karena beliau mengisi pengajian yang besar seperti masjid ini dan dihadiri ribuan jamaah, termasuk para pelajar Indonesia. Kami berkesempatan untuk datang ke tempat beliau di Istanbul. Beliau ini ulama Suriah, sengaja dipindahkan anak-anak buahnya, murid-muridnya, santri-santrinya ke Istanbul, karena beliau menjadi korban kekerasan dan sedang diburu oleh Bashar Assad, ya, tokoh Syiah, dipindahkan ke Istanbul. Dan beliau sebelum kami pulang, beliau mengatakan, ya saudaraku dari Indonesia, titipkan salam saya dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan seluruh ulama di Indonesia. Perkokohlah barisan kaum muslimin, ketahuilah Ahlussunnah, Islam, dan Rafidhah Syiah tidak bisa disatukan. Kami sudah berupaya mendekati mereka. Nah, ini menariknya, kami sudah berupaya mendekati mereka. Siapa bilang kami nggak pernah dialog? Siapa bilang kami nggak pernah satu meja? Kami pernah mendekati mereka. Yang mendekati itu justru kita Pak, menyadarkan mereka, berdialog pada mereka. Tetapi penghinaan mereka kepada sahabat dan istri Nabi semakin menggila. Suriah adalah buktinya. Mereka datang berbondong-bondong ke negeri kami untuk membunuh umat Islam.
ya, didekati, diajak untuk tobat, malah penistaannya kepada istri dan sahabat Nabi semakin menggila. Ada salah satu ya, tokoh ternama di Libanon, ini tokoh Syiah yang betul-betul bencinya luar biasa Pak, dengan sahabat Nabi ya, dan istri Nabi, namanya Yasir Habib ya. Ini video ya, video prosesi masuk Islamnya salah seorang pengikut Nasrani yang dia tidak tahu itu Syiah, dan kemudian proses sahadatnya dibimbing oleh ulama Syiah ini, namanya Yasir Habib. Dan lihat bagaimana sahadatnya. Kalau kita seorang muslimin, kalau kita orang-orang di luar kaum muslimin yang masuk ke yang jadi Islam, cukup 2 kalimat syahadat ya, seperti ada kemarin di masjid ini, itu 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi Syiah 15 syahadat, termasuk di dalamnya kewajiban mengkafirkan para sahabat Nabi ya. Saya putar saja.